Ya, selamat pagi Pak Andi. Apa Ya, kabar? begitu. Ah, syukur alhamdulillah hari ini hari spesial buat kita Pak Andi bisa bisa berinteraksi. Baru kesempatan hari ini kita bisa berinteraksi Pak Andi. Ini juga terkait dengan program yang hari ini yang kita bagi ke mitra-mitra DSN adalah award winners, di mana kaitannya dengan acara hari ini ya spesialnya juga kita undang Pak Andi tentunya untuk Ya, untuk karena kita mengundang orang yang spesial juga ya Pak Joko ya. Dan mereka ini adalah spesial di bidangnya masing-masing sebenarnya. Ya, karena di award winner kemarin kita ada 12 kategori ya kalau nggak salah Pak Joko ya pemenangnya. betul Pak Andi, betul Pak Nah, Andi. dan di sini kita Yang akan sudah berlangsung. undang dua dari mereka pemenang dari award winner, dan tentunya apa yang mereka mau sampaikan ini berguna bagi kita semua Pak Joko. Betul Pak Andi, betul Pak Andi. Nah, itu tentunya harapan kita nanti dengan apa yang kita sampaikan hari ini itu juga jadi motivasi dan inspirasi buat mitra-mitra kita yang lainnya Pak Andi untuk berkompetisi Pak Andi. Iya, benar sekali Pak Joko. Jadi award winner ini bukan hanya sekedar penghargaan, bukan hanya sekedar anugerah, tapi juga untuk memotivasi diri kita semua. Benar nggak Pak Joko? Yang mudah-mudahan tahun Betul, depan Pak. Betul. siapa yang belum berprestasi, tingkatkan lagi prestasi kita. Ya, tentunya dengan kita mendapatkan award winner itu pengakuan mitra kita, pengakuan member kita, ya, perhatian perusahaan kepada kita dan segala macam itu akan bertambah dan bertambah terus ya Pak Joko. Ya, ini terlihat dari apa yang pencapaian beliau-beliau ini Pak Andi. Itu pun juga menyemangati kita di manajemen juga untuk selalu bermitra dalam segala kegiatan ya. Termasuk hari ini kita tampilkan qualifier tersebut sehingga menjadikan mereka pun juga menjadi inspirasi dan semangat buat semuanya Pak Andi. Ya, betul Pak Joko. Karena orang-orang ini boleh dikatakan bisa menginspirasi semua Pak Joko. Dan pencapaian yang mereka lakukan ini bukan pencapaian yang biasa. Itu adalah satu pencapaian yang luar biasa sekali. Ya, mereka ini adalah orang-orang terbaik di satu Indonesia. Bayangkan Pak Joko. Ya, ada yang top SC, ada satu lagi ada top sales copy gitu ya. Jadi kita nanti mau dengar nih bagaimana penjelasan mereka, bagaimana strategi mereka dan lain-lain. Mudah-mudahan para penonton dan yang juga mendengarkan program kita ini bisa inspirasi bagi semua orang. Ya, betul Pak Andi. Pak Andi, sebelumnya boleh kita nanti informasi atau kita langsung ke mereka Pak Andi? Oke, boleh langsung Pak Joko. Assalamualaikum Selamat pagi. Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Selamat Siti Hamidah. pagi. Kembali. Ya, senang rasanya bisa menghadirkan Ibu Siti Hamidah di tengah-tengah kita semua Pak Joko ya. Sebab sosok Ibu Siti Hamidah ini bukan hanya famous dan populer di Medan, karena sudah mendunia dari dulu ini. Ya, jadi Amin. negara pun beliau sudah terkenal dan pernah juga mengisi beberapa acara di luar negara, baik sebagai speaker ataupun sebagai inspirasi bagi mereka semua. Betul Pak Andi. Kalau kita tilik dari aktivitas beliau dengan grupnya, yang kita lihat melalui media sosial Pak Andi, tidak ada hentinya beliau selalu beraktivitas bersama sang suami Pak Heriadi ya. Tentunya menjadikan inspirasi baik untuk grupnya dan juga tentunya kalau kita udah akses ke media sosial pastinya akan lebih viral lagi Pak Andi. Ya, benar sekali. Apa yang mereka lakukan ini uniknya Pak Joko. Mereka memang couple power dari dulu gitu ya. Itu baru couple power. Kalau kapal power mungkin lebih dahsyat lagi mungkin ya. Mana-mana kapal. Nah, kalau kapal power kecil. Oh, gitu. Iya, betul sekali. Ya, luar biasa. Jadi Ibu Siti Hamidah kita undang pada kesempatan kali ini nih pemirsa semua, dari kapasitas beliau ini
bukan dari seorang leadernya, bukan dari pangkatnya yang seorang eksekutif senior Crown Diamond, tapi posisi sebagai top sales service center se-Indonesia. Jadi banyak lebih ini. Juaranya di banyak tempat soalnya di Pak Joko ya, di leadershipnya juga gitu kan, presenter juga. Sekarang di kapasitas SC-nya juara juga, Pak. Luar biasa. Ya. Ini kalau makanya tadi Pandi. Ya, kalau di sekolah dulu sudah jadi idola ini Pak Joko ya, di banyak mata pelajaran itu menonjol begitu ya. Mungkin gara-gara itu juga ya Pak Eriadi tertarik dulu mungkin seperti itu ya. Oh, beliau tertarik bukan karena itu. Ya. Karena kebandelannya. Oh, gitu. Luar biasa. Ikut aturan yang dia buat, dia tertarik Ya. itu. Oh, iya. Sedikit story-nya, berkenalannya di Pramuka. Nah, Pak Febriani kan tahu kalau Pramuka itu sedikit Bandung ya. Nah, Pak Febriani itu sebagai kakak pembina, nah dia melihat Bu Hamidah itu tidak pernah patuh dan turut apa yang diperintahkan. Nah, di situ dia bilang, wah ini lain nih. Nah, itu senyum-senyum orang itu depan. Mungkin yang dia harapkan Pak Eriadi saat itu dia ini bisa sebagai backing saya ini aman saya kan sama dia. Ya begitulah. Ya, jadi nggak tahu lah itu kejadian mungkin profil masa lalu seperti itu Bu ya. Apapun itu yang jelas sekarang orang tahunya Bu Siti Hamidah dengan Pak Eriadi itu adalah pasangan top leader yang sangat luar biasa yang menjadi panutan bagi banyak orang, yang menginspirasi banyak orang di dalam bisnis DXN. Masa lalu itu tinggal masa lalu lah. Kayak lagu Inul kan? Ya kayak lagu lalu. Biarlah berlalu. Ya. Jadi sebagai tambahan informasi juga nih Pak Joko, Bu Siti Hamidah ini begini beliau juga seorang singer ya. Penyanyi juga. Saya pernah dengar beliau nyanyi. Nah, di saat itu ya, perut saya terasa lapar kalau dengar beliau nyanyi gitu ya. Itu dia. Jadi dibutuhkan bagi orang yang sedang lapar. Iya. Orang yang mau tidur tidak akan mau dulu. Karena dikasih terpaknya kan. Jadi penyanyi khusus di depan orang-orang yang kelaparan begitu. Ya. Iya, artinya kalau ya Pak Andi, kalau Bu Hamidah begitu istilahnya punya kemampuan secara seni, tentunya termasuk dalam dunia kegiatan usaha di DSN. Ini seni bagaimana beliau sebagai seorang leader, terus kemudian beliau sebagai seorang service center, itu pasti ada roh seninya Pak Andi itu Pak Andi. Ya itu seninya tadi bagikan seorang penyanyi tadi. Kadang harus nyanyi dangdut, kadang rock, ya country, slow, Ya, bukan itu aja Pak Joko gitu ya. Dan yang paling menarik kalau beliau ini presentasi atau ceramah gitu ya, itu ibarat lantunan puisi kita dengar gitu ya, indah gitu seperti itu. Itu terlalu tinggi pujian, terlalu tinggi. Ya, kayak kita dengar kayak syair lagu gitu ya, rangkaian kata-katanya. Jadi kalau itu profil seorang Ibu Siti Hamidah Pak Joko ya, beserta Pak Eriadi, mungkin kita juga punya satu orang lagi anak muda yang begitu luar biasa, tepatnya berasal dari Batubara, sebuah kabupaten ya Bu ya, Batubaranya di Provinsi Sumatera Utara. Kita jemput Bapak Aidil. Selamat pagi Mas Aidil. Ya, pagi. Ya, pagi Mas Aidil. Pagi juga Pak. Kalau orang Medan dipanggil Mas ini langsung lemas ya Pak Aidil ya. Iya.
Jadi kalau Pak Joko ini kan peradabannya beliau ini Jawa Pak Aidil. Jadi kalau panggilan hormat itu selalu panggil Mas gitu ya, Mas Aidil, Mas Heriadi gitu ya. Kang Mas. Kalau Kang Mas itu lain, itu di rumah makan itu ikan mas. Oh. Ikan mas. Oke, jadi selamat pagi Pak Aidil. Jadi kami berterima kasih sekali Pak Aidil sudah memenuhi jemputan kita pada hari ini. Sebagai kapasitas Pak Aidil itu adalah top sales kopi 1 Indonesia. Ya, luar biasa sekali pencapaian. Jadi dua orang ini begitu luar biasa Pak Joko, satu top salesnya SC dan satu top salesnya kopi. Kalau SC ini kan semua produk ya, kalau kopi ini lebih spesifik pada satu jenis produk kita. Di mana kopi itu adalah produk utama kita di DXN Indonesia. Ya, silakan Pak Joko, mungkin ada yang mau Pak Joko tanyakan kepada orang-orang yang luar biasa ini. Ya, mungkin saya coba mengolek dari Pak Aidil dulu Pak Adi ya. Karena kalau tadi Bu Hamidah tentunya sudah popularitasnya luar biasa. Nah, saya coba masuk. Ada rasa segannya bertanya ya. Iya, kan tadi sudah kita kolek Pak Adi. Kalau dengan Pak Aidil ini kan sebagai anak muda mewakili dari milenial, bagaimana terkait dengan semangat juangnya untuk mengenalkan produk DXN sehingga pencapaian hari ini, pencapaian waktu pas kemarin mendapat buat winner itu, Mas Aidil bagaimana Pak Aidil? Gimana tuh Pak? Ya, Pak Aidil kan mewakili dari komunitas milenial ya, masih muda kan. Waktu Pak mendapat apresiasi dari perusahaan terkait dengan sebagai top sales kopi, karena di luaran kan juga bicara kopi itu kan banyak. Kenapa Pak Aidil begitu antusias mengembangkan bisnis DXN dengan kopi ini, Pak Aidil? Tempat saya Pak, peluang untuk kopi Linci itu memang udah nomor 1 itu Pak kalau untuk minuman kopi. Dia saya tinggal berusaha supaya lebih meyakinkan mereka mengambil atau membeli produk kita. Caranya datangi satu tempat. Ya. Oke, kalau boleh bertanya nih Pak Aidil, datangi sejak kapan ya, usia berapa? Mungkin dulu kan kalau kita lihat historinya, kan Bapak dulu yang awal-awal join bersama DXN, betul? Betul Pak. Nah, sejak usia berapa tuh Aidil ikut berkecimpung di dalam bisnis DXN ini? Semenjak orang tua saya dia tidak ada Pak, baru saya terjun sungguh-sungguh menggantikan posisi orang tua saya. Oh gitu. Ya. Kalau bantu-bantu dulu tugasnya sebagai kurir, sebagai apa nih? Gak ada juga Pak, hanya sekedar ikut iya. Jadi pada saat setelah menggantikan orang tua saya sebenarnya sempat ragu, ini mampu nggak saya ini? Ya. Sebab saya pengalaman nggak ada, kan gitu, ilmu nggak ada. Jadi karena dibantu dengan upline yang lumayan bagus, baik, ya saya jalani pelan-pelan ya sampai ya begini. Ya. Ternyata sekarang mampu apa tidak mampu? Kalau Aidil menilai diri sendiri, saya ini sekarang sudah mampu menggantikan Bapak atau tidak mampu? Ya, saya merasa mampu dan mungkin lebih baik lagi Pak. Wow, luar biasa. Kalau ada Bapak nih dengar di alam sana, dia merasa bangga ya. Ternyata anak yang saya anggap dulu kurang mampu sekarang sudah jadi anak yang mampu. Ya, karena kalau menurut saya pun nggak mungkin sampai di sini aja, kan pasti ada kelanjutannya. Oh gitu. Kalau boleh lebih spesifik lagi nih Aidil, di dalam keluarga itu ada berapa orang saudara? Ada 8. Kalau anggapan orang tua nih selama masih waktu hidup itu, beliau menganggap Aidil ini anak yang bisa diandalkan atau tidak? Ya kalau bisa terang gitu ya. Ini kalau saya yang jawab, saya bilang iyalah Pak.
Oh iya. Jadi iyalah, kalau saya yang jawab. Jadi saya bilang enggak kan enggak bagus ya saya. Oke. Ya. Jadi kita harus promosikan diri kita ya Pak Idil ya. Iya. Dan saya ini anak yang dianggap tidak bagus. Berarti dia bilang enggak bagus. Oke. Ya itulah Pak Andi. Pak Andi itu salah satu keyakinannya Aidil terkait dengan bagaimana dia pencapaian sebagai top sales kopi itu Pak Andi. Karena dia pun berani memantaskan kalau dia sebagai seorang punya kemampuan untuk mendistribusikan kopi yang luar biasa itu Pak Andi. Ya. Kita mungkin beralih kepada Ibu Siti Amidah dulu Pak Joko. Mungkin pertanyaan yang sama, sejak umur berapa Ibu menjalankan bisnis DXN ini Bu? Kurang jelas. Menjalankan bisnis DXN ini sejak umur berapa Bu? Oh, sejak umur 30 tahun. Wow. 34 tahun ya? 35 tahun. Oh, 35 tahun. Itu waktu itu Ibu menjalankan bisnis ini sudah langsung fokus atau Ibu melihat-lihat dulu, mempelajari dulu seperti apa Bu? Historinya begitu. Mungkin banyak dari orang luar sana yang belum tahu nih. Iya, saya untuk terjun ke bisnis ini awalnya tidak mengerti sama sekali tentang bisnis yang dikatakan bisnis jaringan. Mungkin sama yang lain, kita tertarik dalam penggunaan produk. Dan ya, 2 tahun kami menggunakan produk. Ya. Kami pergi ke bank untuk mengambil uang. Kami melihat ada penambahan uang. Kami tanya di CS itu dari mana? Dia bilang dari DXN, transfer dari DXN. Kami kaget. Kok kita beli sesuatu, kemudian kita nikmati, kita sehat, kok ada duitnya? Nah di situ Pak Febriani, ya cimis dulu di situ. Ya. Ini apa? Selama ini kita kan kalau sudah membeli sesuatu, ya kan, kita nikmati, uang kita habis. Ya. Kok ada uang? Gitu. Nah di situ saya mulai mau cari tahu. Hampir 2 tahun loh coba Pak Febriani untuk kami konsumsi. Oh, artinya 2 tahun itu nggak fokus Bu ya, cuma menggunakan produk, mungkin jual dikit-dikit dan bonusnya sudah lumayan. Jadi sama sekali sambut. Jadi artinya sekarang kalau ada member kita 2 tahun itu dia baru konsumsi, mempelajari segala macam itu, jangan ambil pusing seperti itu ya Bu ya. Karena memang di dalam berbisnis ini pengalaman itu kan guru terbaik. Jadi kami sering menguatkan antara saya dengan Pak Eri, jika ada yang memang sedikit tidak siap menerima bisnis ini, kami membaca kepada kami yang dulu aja. Oh iya, benar sekali itu Bu. Karena ya benar. Tidak dia berlama-lama untuk tidak percaya dengan bisnis ini. Kita harus cepat potong kompas. Karena kami katakan waktu yang kalian lama-lamakan itu akan merugikan kita nanti ketika kita tersadar bahwa ini bisnis yang besar. Nah biarkan kami dengan pesan yang kami lakukan, tapi kami tidak ingin kepada kalian. Nah, tapi kalau masalah 2 tahun tidak aktif ini Ibu tidak duplikasikan kepada member kan Bu? Tidak. Diceritakan. Tapi tidak diduplikasi. Diceritakan. Kalau kita tidak ceritakan, mereka kan juga ingin tahu bagaimana Ibu menjalankan bisnis itu dulu. Ya, yang kita takutkan kan begitu Bu, ada motivasi lagi, syarat untuk menjadi sukses di DXN itu 2 tahun lihat saja dulu. Nah, itu kan. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh Bu ya. Itu sebenarnya kalau Ibu tahu dari awal, mungkin Ibu juga masa 2 tahun itu kalau review kembali Ibu juga tidak mau berlalu begitu saja ya Bu ya. Dari awal harus aktif gitu. Pasti. Iya. Sekarang mungkin kita kepada SC-nya aja nih Bu, karena kapasitas Ibu yang kita undang di sini ini kan sebagai top sales SC se-Indonesia. Sama juga Ibu dia di kopi. Yang mungkin kita tanyakan di sini, Ibu perlu berbagi ya sebagai SC itu apa saja sih yang Ibu lakukan, mulai dari pelayanan, mulai dari pelatihan, mulai dari informasi ya.
memberikan suatu pelajaran-pelajaran terbaru kepada member kita, recruiting juga, selling juga. Untuk semua SC yang ada di Indonesia, khususnya di apa saja tip yang perlu Ibu sampaikan di sini? Ya, sebagai SC, dari kalimatnya itu kan service center, pusat pelayanan. Nah, ketika kami melatih ini, kami menganggap mereka itu adalah keluarga. Jadi dengan konsep kami menganggap mereka itu adalah keluarga, Pak Febriandi dan Pak Joko bisa pahamkan jam kerja di SC itu waktunya tidak terbatas, Pak. Awal-awal kali itu jam 12 malam masih ada orang yang cari minyak linci karena dia anaknya kecelakaan, dia tidak punya minyak linci, kami masih siap dikejar untuk melayani dia menjual minyak linci. Nah, jadi dengan konsep ini mungkin sebagian orang mengatakan, wah itu gimana gitu. Tapi itulah yang kami lakukan. Ya, jadi kami menikmati karena kami merasa seluruh mitra dan klien yang ada di depan kami ini adalah memang keluarga. Jadi ketika kami melayani keluarga, ya kami menganggap itu adalah sesuatu yang harus kami lakukan dengan tulus dan ikhlas. Nah, gitu, Pak Febriandi. Terkait dengan pelatihan-pelatihan, kami juga menyiapkan. Jadi kita nanti bikin jadwal untuk pelatihan anggota baru, dan lama-kelamaan mereka membuat di wilayah kerja masing-masing. Jadi terduplikasi dari kerja yang sudah kita bikin di SC, mereka membuatnya di wilayah kerja masing-masing dan itu berterusan. Kesulitan salah satu di antaranya orang yang kita undang dalam bisnis kita ini kan berbagai macam latar belakang. Ada yang A dalam pendidikan, ada yang down, ada yang A dalam penghasilan pendapatan, ada yang di bawah. Nah, ini bagaimana kami memixnya menjadi sebuah adonan yang enak untuk dinikmati, ya butuh proses memang. Tidak semudah saya ceritakan ini, tapi ini berterusan kami lakukan mudah-mudahan. Saat ini ya seperti yang Pak Febri dan Pak Joko sudah lihat gitu ya, dan kemudian kalau kami bisa jadi orang yang sebagai penjual nomor 1 katanya untuk Indonesia, rumusnya ramuannya itu. Kami menganggap klien itu ataupun mitra itu adalah keluarga. Nah, jadi kehadiran mereka kami sambut dengan senang hati sebagaimana kami menyambut keluarga. Nah, gitu. Dan yang lagi, mereka tetap hadir dengan minum kopi linci di rumah Pak Aidil. Jadi kalau Pak Aidil jual kopi linci kemana-mana, kami kasih kopi linci ke mitra yang belanja di XN. Wow, ya. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Jadi artinya Bu Hamidah ini memang menunaikan segala tugas dan kewajiban seorang SC itu. Jadi hasil itu memang beliau dapatkan itu dengan tidak mudah ya. Dengan pelatihan, melayani dengan hati, tengah malam orang minta 1 botol minyak linci dilayani. Kalau kita sebagai SC ini Bu Siti Hamidah, hal yang paling mendasar itu mungkin banyak juga SC yang lain mengalami. Kadang banyak dari member kita ini yang suka komplain. Bagaimana Ibu cara mengatasinya? Mungkin komplain ini tidak berdasar atau segala macam, tapi kita tidak boleh berkonfrontasi dengan customer itu gitu. Jadi caranya bagaimana ya mengatasi komplain-komplain itu? Caranya saya memberikan kepercayaan kepada mereka bahwasanya tidak mungkin DXN itu ingin mengkhianati kita atau mengecewakan kita. Nah, jadi pada konsepnya perusahaan itu dengan indah, dengan pemikiran yang ingin memberikan kita para mitra adalah berhasil. Jadi apapun yang menjadi kelemahan-kelemahan itu tadi adalah tidak dimaksudkan untuk membuat DXN tidak baik. Nah, sebagai contoh seperti naik harga, pasti banyak yang komplain, ya kan? Banyak yang komplain, banyak yang berkeluh kesah. Tapi itu tadi, kami menyampaikannya seperti menyampaikan kepada keluarganya. Kita katakan kepada mereka ini adalah hal yang memang harus terjadi dalam sebuah bisnis. Kenaikan harga itu faktor dari sebuah produk. Nah, dengan cara kami lah Pak Joko ataupun Pak Febri, kami menyampaikan ya, mudah-mudahan mereka bisa menerima dengan baik. Ya, benar sekali itu Bu Siti Hamidah. Kita sangat mendukung sekali ya Pak statement Bu Siti Hamidah tadi Pak Joko ya. Sebab ya, betul Pak. SC ini statusnya itu kan di bawah kantor kita Pak Joko. Ya, mereka lah perpanjangan tangan yang utama sekali bagi kita di lapangan atau di market. Jadi
Jadi kalau apa yang disampaikan Bu Siti Hamidah itu juga diamalkan oleh semua SC kita, maka semuanya itu akan berjalan sesuai planning, sesuai rencana kita, dan sesuai kaidah network marketing. Ya kita di perusahaan juga betul, harus Pak Andi. banyak nih kalau semua SC kita seperti Bu Siti Hamidah ini, Pak Joko ya. Nah, mudah-mudahan timbul lagi Siti Hamidah yang lainnya, mungkin Siti Fatimah. Oke, kalau Pak Aidil kita lebih baik lagi. Ya. Oh iya benar sekali. Pak Joko untuk Pak Aidil ada pertanyaan lagi? Ya, terkait tadi saya sebenarnya mau ngejar ke Bu Siti Hamidah karena sangat appreciate banget apa yang di statement yang Bu Hamidah sampaikan Pak Andi, sebelum ke Mas Aidil ya. Sebelum ke Pak Aidil. Komitmen kaitannya pelayanan Pak Andi. Seperti halnya kita di manajemen ini kan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani mitra-mitra kita, baik service leader maupun service center dan juga mitra-mitra yang lain. Saya tertarik bagaimana Bu Siti Hamidah berkomitmen sebagai seorang service center dengan hatinya dalam hal ini pelayanan. Nah, pertanyaan saya Bu, apakah itu berlaku untuk semua mitra atau mungkin konsumen juga? Maksudnya di luar grup Ibu dalam hal pelayanan Bu? Hampir semua. Kami tidak melihat dia dari link mana, ya, yang pasti dia bawa kartu DXN. Bahkan terkadang kalau seandainya dia punya nomor distributor sudah tidak aktif, kami menelepon upline. Upline-nya, tapi terkadang dia sebelum tidak kenal dengan upline-nya. Nah, kita jelaskan, bisa menunjukkan kartu dengan cara seperti ini. Hampir semua kami lakukan, Pak. Tidak membeda-bedakan ini di grup kita, tapi di grup yang lain juga kita lakukan hal yang sama. Luar biasa. Yang lebih spesifik Bu Siti Hamidah sebelum saya beranjak kepada itu nih. Kalau seandainya ada customer nih yang dia tidak member, dia customer biasa aja. Dia datang ke SC Ibu jualnya dengan harga konsumen atau dengan harga distributor? Kami tanya dulu Pak, dia datang dari mana? Nanti kamu tahu, itu saya ajarkan karena kebetulan itu anak perempuan saya yang jadi di counter kan. Kami ajarkan ke dia, kamu tahu dari produk ini dari siapa? Jadi kalau dia sebutkan sama seseorang atau siapa, kami tanya ke orangnya, ini ada konsumen mau belanja. Bagaimana? Oh Bu, buat distributor saja. Ada yang ngomong begini Pak, Bu buat harga konsumen, tapi nanti untungnya untuk saya ya. Ada yang begitu. Oh gitu. Tergantung ya Bu ya, siapa customer-nya begitu ya. Pak? Ya. Oke, clear. Ya, Pak Joko. Halo? Ya, kita Pak Andi sama Aidil ya. Aidil. Ya. Dukanya di dalam menjual kopi ini, hal yang paling duka sekali atau yang paling sedih Aidil alami di lapangan itu seperti apa? Yang paling sedih Pak, merasa sakit hati sekali ya. Paling nggak dibayar lah Pak barang kita. Paling tidak dibayar barang kita. Iya, banyak. Jadi kalau Aidil di lapangan itu tidak dibayar, artinya ada mungkin barang-barang yang dikreditkan seperti itu? Bukan Pak, kadang kan mereka minta barang tapi uangnya belum ada, tunggu 2 hari lagi, 3 hari lagi, gitu alasannya. Ini kan sementara barang mereka tidak ada, ya 2 hari 3 hari kalau laku kan lumayan. Jadi makanya saya kasih barang dengan tempo 2 hari 3 hari, sampai nggak ada, diminta nggak ada, ya udahlah. Nanti kan nggak mau bayar, itulah paling pahit. Oh, itu yang paling pahit. Iya. Itu kasus itu banyak ya terjadi ya? Banyak. Kalau saya banyak Pak, pribadi. Wow, mudah-mudahan Aidil ini masuk surga ya, banyak derma kepada orang. Makanya dengan pencapaian yang sekarang ini Pak, banyak pengorbanan Pak, bukan hanya sekedar dapat penghargaan sebagai top sales kopi itu kan nggak gampang, nggak ada, bukan begitu dapatnya, dapat banyak pengorbanannya juga. Salah satunya tadi. Ya,
Karena setidaknya Aidil perlu berterima kasih kepada mereka yang tidak membayar itu, karena kopi yang tidak dibayar itu juga ada andilnya sebagai top sales kopi, betul nggak? Betul. Karena nggak mungkin kita nggak input kan kopi itu. Iyalah, makin Ya. rugi lagi Pak. Ya, karena kopi itu pasti kita beli kan Aidil kan, ke perusahaan nggak mungkin tidak kan. Ya setelah kita kasih ke customer atau ke pelanggan kita nggak dibayar, resikonya pasti resiko pribadi kita. Paling itulah kalau yang paling pahitnya. Oh gitu. Yang ya, Ya, Aidil. ya Pak. Aidil, terkait dengan pelayanan, Aidil, kalau tadi kan bicara angka ya, kalau dia tidak bayar. Tapi pertanyaan Pak Joko adalah, begitu yakinnya Aidil untuk melayani baik itu grupnya ataupun mungkin customernya itu sejauh apa sih? Apakah karena pernah ikut orang tuanya sehingga keyakinan terhadap bisnis kopi Lingxi yang ada di DX itu seperti apa? Komitmennya dalam hal pelayanan? Dalam hal pelayanan Pak, saya gimana ya? Belajar dari pengalaman aja Pak. Masuk satu tempat ke tempat lain, masuk satu warung ke warung lain, masuk ke kedai satu ke kedai lain. Ya jadi semakin banyak kita berinteraksi sama orang, sama pedagang, sama penjual, peminum, ya terbiasa jadinya Pak. Enak aja gitu komunikasinya. Oke. Boleh nggak Aidil? Katakanlah Aidil nih menawarkan ke suatu tempat yang baru, dia sudah menjual mungkin kopi merek A di sana. Boleh nggak caranya seperti apa nih? Kita mau dengar nih di sini nih. Mungkin apa yang Aidil katakan kepada sang penjual atau orang kedai tersebut? Ya, ini kopi kan memang udah terkenal kopi kita ini Pak. Jadi kopi kita ini memang udah terkenal di sini. Jadi tinggal kita meyakinkannya sedikit saja. Caranya ya kita titipkan aja dulu Pak, biar dia coba sendiri, biar nanti pembeli coba sendiri. Udah yakin, baru dia lancar sama kita. Gitu. Oke. Jadi ini kan kalau kita berbicara nih di Batubara, kopi kita sudah dikenal dan mungkin dibutuhkan orang di sana. Kalau seandainya Aidil nih, kita kirim ke Kalimantan daerah terpencil, orang belum tahu nih kopi Lingxi. Bisa nggak kira-kira Aidil buat kopi Lingxi ini booming di sana? Ya, saya usahakan lah Pak. Saya nggak berani, tapi saya usahakan pasti, karena saya udah biasa. Saya kemungkinan pasti bisa. Kamu ya optimis ya, harus bisa ya. Iya. Bukan karena kopinya terkenal saja ya, usaha kita juga penting ya. Karena banyak di luar sana, itu dan Bu Siti Abida juga banyak orang mengatakan produk DSN ini luar biasa. Taruh saja dia berbicara di lapangan. Kalau kita berserah diri gitu susah juga ya. Usaha kita juga harus ada, benar nggak? Saya kalau meyakinkan mereka Pak, selain meyakinkan mereka juga, saya buat orang-orang atau pelanggan-pelanggan saya itu nyaman sama saya. Senyaman mungkin. Dari cara servis saya pada mereka. Kalau bisa dia bilang, Pak Aidil ada kopi, ada. Sekejap itu, sebentar itu saya langsung menuju ke sana Pak, bawa barangnya. Jadi seenak mungkin lah mereka sama saya. Jadi dengan begitu kan mereka kan, wah ini kayak apa? Ada yang bilang ini kayak ojek online ya, langsung datang. Iya. Ojek online ya. Karena ilmu Aidil ini kalau kita perhatikan Bu Siti Abida, Pak Joko ya, dia lebih kepada praktikal dan pengalaman saja. Ini bukan betul, ilmu Pak. untuk di sekolah atau di fakultas atau di mana saja ya. Ini berdasarkan pengalaman hidup dia saja yang dia lakukan seperti itu gitu. Nah, buat orang nyaman gitu kan. Sebentar Buat sudah orang nyaman, betul Pak. Iya. Saya lihat, saya belajar dari ya di lapangan itu Pak. Saya lihat belajar bagaimana pelanggan, kalau orang kedai lagi sibuk, saya diam aja dulu Pak, diam dulu sampai saya pegang barang saya, sudah nggak ada urusan dia, sudah nggak ada pelanggan dia belanja, baru saya datang. Oh gitu. Itu diam itu di mana? Diam Ya, itu di di tempat dia. Kalau orang nggak tahu kan apalah salahnya, datangkan terus. Ya, transaksi kita kan langsung pikir, tapi saya nggak mau mengganggu, biar dulu dia enak sama pelanggan dia, udah habis baru saya datang. Iya. Tapi kalau pelanggannya dari pagi sampai sore sibuk itu, kita perlu diam sampai sore juga. Saya nggak pernah, ya, begitulah Pak. Dia akan tetap lihat kita Pak. Mungkin dia baru sadar, udah 15 menit dia baru parkir. Saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan Aidil. Karena
sebenarnya di dalam bisnis ini kadang-kadang kita suka memaksakan kehendak. Kita menawarkan kepada orang lain. Yang paling penting itu adalah timingnya. Kalau di waktu yang tidak pas, orang lagi sibuk, orang lagi ada masalah segala macam, semua dia akan tolak. Betul kan? Betul, Pak. Memang betul, Pak Andi. Bahasa ideal ini kan bahasa pasaran ya Pak Joko. Tapi kalau kita cermati lagi, itu maknanya itu jauh gitu. Melakukan sesuatu itu timing itu sangat penting. Setuju ya Bu Siti Hamida ya? Bu Siti Hamida ini banyak pengalaman, timing itu sangat penting. Boleh saya kasih pandangan Bu tentang timing ini Bu? Kenapa timing itu sangat penting di dalam bisnis network ini? Putus tadi Pak. Ya, kenapa timing itu Bu? Kalau ideal ini kan dia sangat mengutamakan timing dengan pelayanan Bu. Kalau menurut saya pribadi itu memang sangat bagus sekali. Kalau menurut versi Ibu nih, yang mungkin perlu didengar oleh banyak orang, kenapa timing itu sangat penting di dalam bisnis kita ini Bu? Ya, memang di dalam melakukan bisnis kita ini kompleksitasnya. Pelayan, pembelajaran, itu memang harus disampaikan. Jadi kalaupun kita melayani saja, ya maaf Pak ini ya, contoh nih, dia membeli hanya satu topik, ya kan, kita harus antar ke rumahnya yang mungkin jarak tempuhnya cukup jauh. Nah, dalam hal ini, pertama kita akan kerugian di waktu, di tenaga, dan di kesempatan ataupun di peluang. Nah, jadi kita betul melayani mereka. Tapi timing yang paling kuat, kita juga harus memberikan pembelajaran kepada mereka bahwasanya bisnis ini adalah kemandirian. Nah, kemandirian. Nah, bagaimana mereka bisa memahamkan ini sebagai sebuah kemandirian? Nah, ini yang harus kita buat dalam pertemuan. Jadi dengan ada pertemuan kita sampaikan itu bagaimana bisnis ini adalah bisnis mandiri dan Anda boleh melayani diri sendiri. Sebagai upline adalah melayani dalam hal konsultasi ataupun hal-hal yang mungkin dia butuhkan terkait dengan penjelasan produk atau terkait dengan bagaimana mengembangkan bisnis. Jadi kalau pelayanan yang sifatnya seperti antar barang, maaf sekali lagi Pak Edi, kami juga lakukan dulu di situ Pak. Kami lakukan. Tapi saya berpikir kalau ini kita lakukan, kita lelah. Dalam arti kita harus sangat siap menerima banyak hal-hal penyampaian orang terkait dengan pelayanan kita. Jadi ini hasilnya tidak membuat kita menjadi profesional. Artinya tidak bisa menjadi dicontohkan ke orang lain. Dan ini saya lakukan, saya sampaikan juga kepada mitra kita. Bisa ambil contoh. Seandainya Bapak atau Ibu mengantarkan satu kopi saja kepada orang konsumen atau mitra yang baru bergabung, 1-2 hari boleh. Tapi untuk berikutnya jangan. Kenapa? Dia tidak akan pernah menganggap bisnis ini adalah berguna untuk dia. Dia hanya menganggap bisnis ini berguna hanya untuk kita. Karena menurut dia satu kopi itu kita mau layani, berarti bisnis ini bisnis dia, bisnis yang menata, bukan bisnis yang untuk produk. Nah, begitu. Itu Pak Edi. Konten saya. Kalau pandangan Bu Siti Hamida ini, dia lebih global lagi ya. Beliau sudah melihat lebih jauh. Ya, betul. Pengalaman beliau. Kalau ideal ini kan mungkin masih kuat gitu, sendi belum terasa. Nanti suatu hari mungkin dia merasa lelah juga Bu. Kalau sekarang ini kan semua masih oke ya. Ya, tenaga masih bagus gitu kan, stamina masih oke. Nah, tapi di saat sendi sudah mulai bermasalah, mungkin dia merasa lelah juga Bu. Suatu hari mungkin seperti itu. Ya, saya memang sampaikan. Memang ada juga Pak Febriani, mitra-mitra kita ini kan bermacam bentuk. Ya, bermacam bentuk, bermacam latar belakang. Ada yang kita tidak bisa stop dengan kemampuan dia jual secara langsung itu. Nah, nanti akan ada tanya, Bu, mengapa dia seperti itu? Kenapa saya tidak bisa seperti ini? Bisnis ini adalah lakukan sesuai dengan kemampuan. Seandainya kamu punya banyak waktu, banyak ilmu, dan cukup uang, boleh lakukan seperti itu. Karena operasional yang dengan seperti ini sangat tinggi. Tapi kamu tidak
tidak cukup waktu, tidak cukup ilmu, dan tidak cukup uang buat dengan cara kerja yang sudah diatur dalam bisnis ini. Saya bilang begitu. Artinya bukan berarti kita menafikan ya seperti yang Pak Aidil lakukan ini di grup kita banyak Pak Febriandi. Salah satu seperti kita tahu kan Pak Sarwo Edi juga termasuk seperti Pak Aidil, dan dia mengakui sendiri kalau dia lebih nyaman dengan cara seperti yang dilakukan Pak Aidil. Walaupun kita sudah jelaskan begini, tapi dia bilang saya lebih nyaman, Bu. Nah, kata kuncinya melakukan bisnis ini kan sesuai dengan artian sebagai upline harus tetap jelaskan dan sampaikan arah-arah mana yang harus dia lalui dan harus dia lewati, dan konsekuensi apa yang akan dia dapatkan kalau lakukan yang ini, dan konsekuensi juga kalau lakukan yang ini gitu. Itulah namanya ketika dia di awal kita ada MOU, kita ada kesepakatan. Nah gitu. Ya, luar biasa sekali ya pencerahan mungkin bagi banyak orang, bukan hanya SC kepada member-member yang baru menjalankan atau sekarang sudah nyaman dengan caranya. Penjelasan Bu Siti ini mungkin perlu mengupgrade juga ya cara kita menjalankan bisnis DSL. Ya, betul Pak. Dia ahli terapis, dia ahli terapis, pasiennya banyak, dia kan datang, terus dia menggunakan produk kita untuk berikan pengobatan kepada pasien. Nah, seandainya ini kita larang, jangan lakukan ini, wah kita nggak adil kan? Iya kan? Kita dengan cara nggak mungkin. Jadi dia tetap melayani. Ini memang itu konsekuensinya karena dia terapis. Jika ada yang bertanya sih, kamu bukan terapis. Jadi kalau kamu melakukan cara seperti yang dia lakukan, kamu sudah melakukan di luar batas kemampuanmu. Dia ahli terapis, jadi seperti itu. Dia jelaskan produk untuk ini. Nah, kemudian dia layani orang tadi, dia antar produknya karena dia memang ahli terapis. Nah itu, jadi setiap orang punya gaya masing-masing. Dan saya sebagai upline plus sebagai SC memberikan penyampaian ini kepada mereka. Jadi akhirnya mereka semua berjalan. Komplain ada, pasti ada kejadian. Mana bisnis yang ada komplainnya kan? Dan komplain itulah yang membuat kita menjadi lebih besar, ya kan? Karena kritikan itu kan membuat kita harus mencari cara bagaimana supaya bertumbuh ataupun menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi itu benar sekali Bu Siti Hamidah. Komplain itu artinya sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Itu jadikan fondasi-fondasi untuk menjadi kita lebih sukses lagi dengan adanya komplain itu. Oke, baik kepada Aidil ya. Aidil tadi kita dengar itu awal-awalnya mulai ragu apakah bisa gantikan yang dulu mungkin bapak saya banyak customer atau segala macam. Customer yang dulu mungkin dilayani oleh bapak atau siapa saja sekarang beralih kepada Aidil itu, pandangan mereka ada nggak yang mereka komplain dengan Aidil, sama bapak kamu dulu lebih enak segala macam, ada nggak seperti itu? Pelanggan yang dari orang tua saya Pak, sama yang saya pegang sekarang saat ini itu lebih kurang 30% dari yang orang tua saya pegang yang lama. 70%-nya yang baru saya dapat. Wow, luar biasa ya. Artinya lebih dari separuhnya itu memang hasil karya sendiri ya? Ada, ya 70%-nya saya dapat sendiri. Yang lama dari orang tua saya itu pindah atau mungkin udah entah kemana gitulah Pak. Ya, dunia seperti itu. Nah kan nggak sama mereka memandang saya dengan orang tua saya. Mungkin ini anaknya malas, udahlah sama yang lain aja kan gitu. Nah, jadi yang tinggal 30% itu dari pelanggan orang tua saya, 70%-nya saya cari sendiri. Ya, memang betul itu. Karena kedepannya pasti customer yang harus kita cari sendiri ya. Yang lama-lama itu mereka pindah alamat atau segala macam. Iya gitu ya. Betul. Yang nggak kelihatan lagi tak kemana, sama siapa dia ngambil. Mungkin pada saat yang ngambil sama orang tua saya kan dia memang suka sama orang tua saya atau mungkin menghargai orang tua saya.
Jadi setelah nggak ada kan mungkin dia ngambil sama yang lain aja lah, sama anaknya kan nggak apa gitulah, mungkin nggak cocok. Jadi yang 70%-nya saya cari sendiri. Wow, luar biasa berarti idealnya. Saya pikir awalnya Pak Joko ya kita berpikir customer ideal ini tinggal meneruskan orang tua, ya customernya 100% dari orang tua dulu. Ternyata 70% itu dia cari sendiri. Wah, ini informasi baru nih. Karena banyak orang bicara, ideal itu kan enak, dia tinggal meneruskan aja. Customernya sudah customer yang lama. Ini satu pembuktian juga, dan semua mitra perlu dengar juga nih penjelasan ideal nih. Berarti anak bukan ini aja, bukan bocil lagi idealnya, ini memang sudah luar biasa ini. Iya Pak Andi, walaupun sempat ada keraguan, saya dapat info terkait dengan ideal ini, ada keraguan bagaimana ilmu atau usaha yang dulu diawali oleh orang tuanya sehingga ideal meneruskan. Sempat dapat info ideal ini kan penuh keraguan, tapi dalam tadi pernyataannya dia ternyata 70%-nya adalah mengembangkan daripada apa yang sudah ada. Nah, pertanyaan saya untuk ideal adalah pengembangan di DSN itu sejauh apa sih dari pandangan ideal untuk masa depan? Ke depan. Ya. Lebih apanya kayak mana Pak? Lebih simpelnya bagaimana itu? Ya, kan yang tadi kan cerita 30% omset yang biasa dapat orang tua kan, artinya ideal sempat punya keraguan kan, ada keraguan. Terus akhirnya pengembangannya sampai 70%, sekarang pasarnya adalah ideal yang dapat. Nah, saat itu apa yang dipikiran ideal terkait dengan masa depan ideal dengan DSN? Ya kalau Pak Joko, kalau sama orang Medan ini tanya tuh harus to the point gitu. Pak Joko ini kan bahasanya lebih halus nih Pak Idil. Yang maksud Pak Joko ini kalau saya boleh bahasa Medan kan, menurut Pak Idil jaminan masa depan ada nggak di DSN ini? Ya, ada lah Pak. Itu memang dari orang tua saya. Ya, jadi masa depannya itu Pak jelas, sudah jelas, sudah pasti. Contohnya kan sudah ada dari orang tua saya sendiri. Dari orang tua tinggal saya. Ya. Ya tinggal saya bagaimana usaha saya untuk melanjutkan atau lebih daripada orang tua saya. Awalnya itu ada kenapa saya kuat untuk lebih dari orang tua saya. Ya. Ada rasa malu kalau sempat saya yang handle punya orang tua saya tapi nggak maju, itu lebih malunya Pak. Makanya saya berusaha terus bagaimana ini bisa lebih daripada orang tua saya. Ya benar sekali ini. Ternyata malu pun bisa menjadi suatu inspirasi ya di dalam hidup ini. Itu betul. Jadi kan kalau sempat saya menggantikan orang tua saya tidak jalan, berarti kan mati dia action di tangan saya. Jadi kan kan bisa, ada malunya. Ini sempat nggak jalan ini di action di tangan saya malu ini. Pak Idil, kita dengar nih dari informan kita kalau Pak Idil sampai sekarang itu masih single, betul ya? Iya Pak, betul. Ya, jadi kalau saya usia sekarang, Pak Idil kan sudah 30-an juga nih. Sosok istri Pak Idil dambakan itu yang mungkin mendukung DSN itu seperti apa kira-kira? Nah, ini pribadi nih Pak. Saya pribadi nih Pak. Bagaimana tadi Pak? Bagaimana pertanyaannya? Maksud saya apakah istri yang Pak Idil dambakan itu adalah yang utamanya itu yang mendampingi hidup atau yang mendukung Pak Idil nih di dalam menjalankan bisnis DSN? Karena banyak juga orang kan setelah beristri mungkin dia sudah jarang aktif di DSN. Banyak juga kejadian seperti itu. Awalnya waktu gadis dulu dia semangat, setelah itu dia punya suami, suami bilang kamu jangan jalankan bisnis ini lagi, cukup dari saya saja. Banyak kejadian seperti itu. Kalau Pak Idil sendiri bagaimana nih? Kalau sempat dapat istri ini dilarang nih, kamu nggak usah bisnis DSN lagi katanya, gimana kira-kira nih? Wah, berat lah Pak kalau gitu. Sama dengan pilih istri apa pilih DSN itu Bapak bilang. Bapak sama aja nyuruh saya milih istri apa milih DSN. Enggak lah, kalau istri itu pasti dukung lah. Dari istri yang dukung lah. Ya, pasti dukung ya. Namanya jadi juga untuk masa depan. Ya, jadi artinya sebelum akad nanti ditanya dulu ya, kamu ini dukung bisnis saya apa tidak, betul nggak?
Kalau tidak pilih DXN apa pilih istri ya? Pak Andi, Istri itu pasti dukung lah, Pak. Pak Andi, kalau saya lihat makanya tadi saya sempat mengulik tentang bagaimana masa depan dengan DSN. Pertanyaan saya ya tadi sempat disinggung Pak Andi, lebih ke personal ya. Pernyataan saya untuk Mas Aidil, jangankan calon istri Pak Andi, DSN aja dijaga sama Aidil, apalagi istrinya. Bener Aidil? Iya benar Pak. 100% benar. Oke, kembali kepada Bu Siti Hamidah nih sebagai seorang SC gitu ya. Jadi untuk kedepannya nih Bu, sebagai SC ini ada nggak program-program yang Ibu ingin lakukan atau pembaharuan mungkin di luar ya suatu aturan perusahaan atau seperti apa dari SC sendiri Bu? Untuk perkembangan DXN Ibu mempunyai proyek-proyek tertentu nggak yang mungkin tidak dilakukan oleh DXN SC lain maksud saya nih? Kalau tadi itu kan suatu hak dan kewajiban Bu, tapi yang ekstranya apa yang Ibu lakukan ya sebagai seorang SC? Ya itu tadi Pak Febriani, Pak Joko, kami sangat menginginkan sekali SC itu memang kondusif untuk mitra melakukan itu. Ya kan, seperti tadi kita sudah persiapkan adanya ruang pertemuan khusus. Kemudian kami juga menginginkan bagaimana SC itu juga menyiapkan seperti adanya brosur-brosur yang mereka butuhkan. Kemudian juga informasi-informasi kekinian yang mereka butuhkan terkait dengan bagaimana pertumbuhan bisnis jaringan. Terus dengan DXN kami juga sudah memulai memang menyatakan bahwasanya DXN ini sekarang kan sudah berada di hampir 200 negara, ya kan? Yang artinya secara bisnis global DXN ini kan memang mendunia. Jadi salah satu bahasa, saya bilang bahasa Inggris kita itu sangat kurang. Bagaimana kalau kita bikin kursus bahasa Inggris di SC? Itu sudah mulai. Wow. Ya, jadi kita menginginkan mereka memang betul-betul memilih DXN sebagai mitra usaha, betul-betul dijiwai. Jadi saya kumpul-kumpul beberapa leader, boleh bu, seperti itulah. Wow, luar biasa sekali ya, ada sampai ke sana ya. Tapi itu untuk bahasa Inggris, tapi kalau untuk bahasa Karo, bahasa Batak itu ada kursus nggak di sana? Itu sudah dimulaikan. Jadi saya bilang seperti contoh itu, Febriandi, seperti misalnya saya kalau ke batubara, kalau saya pakai logat batubara, mereka seperti berada dengan keluarganya. Tapi kalau saya pakai bahasa yang baik dan benar, mereka agak-agak susah mengerti. Jadi kadang menyampaikan sebagus apapun, mereka menjadi masih berpikir dulu untuk mencerna kalimat kita. Nah itu jadi kalau untuk bahasa daerah, Karo, Jawa, nah itu kita di sana sudah oke, Padang kita udah. Wah, ya luar biasa. Saya ini salah satu tipnya kalau kita mau sukses di katakanlah di dunia ini, belajarlah banyak bahasa, itu sangat penting sekali. Kalau kita ingin sukses di Sumatera Utara, kuasailah beberapa bahasa daerah di Sumatera Utara. Pasti kita bisa sukses di sana. Itu hal yang utamanya di situ. Bekal ya Bu Siti Hamidah ya. Karena kemanapun kita pergi, kalau beras tagi kita pakai bahasa Karo gitu ya. Kalau ke Mandailing nanti kita bisa pakai bahasa sana. Kalau ke Mandailing kita pakai bahasa Batubara. Lagi kalau kita ke Sibolga itu sudah separuh Padang, separuh Medan bahasanya. Ya luar biasa sekali. Jadi saya dengar juga Bu, Ibu mengadakan beberapa acara nih dari dulu saya perhatikan gitu ya. Acara-acara yang sifatnya itu global ya. Nah, karena mungkin Ibu sifatnya adalah seorang top leader, Ibu mungkin membuatnya secara grup Ibu ya. Itu acara-acaranya jenisnya saya perhatikan Bu, bukan hanya training saja, tapi kadang-kadang ada perkumpulan itu yang didatangkan dari semua penjuru ya, grup Ibu itu berkumpul di suatu tempat, ada hiburan segala macam. Itu tujuannya untuk apa itu Ibu? Kalau boleh tahu ya, itu destinasinya proyek ini tujuannya untuk apa itu? Saya menginginkan seluruh mitra DXN bangga dengan DXN. Berikut keluarganya.
Jadi seandainya ya kan seperti ini nanti acara kita di tanggal 19 Desember kita mau membuat Family Day, di mana kekuatan saya menginginkan keluarga itu bangga dengan DXN. Nah, jadi bangga dengan DXN, anak-anaknya ikut, kalau perlu seluruh cucu-cucunya pun boleh dibawa. Jadi mereka bisa tahu DXN itu apa sih? Kenapa mamaku selalu pergi tinggalkan kami? Oh ternyata ini gitu. Nah, jadi itu. Jadi pertama adalah untuk menumbuhkan rasa cinta dengan DXN dan mengidolakan DXN sebagai mitra untuk membuat dia sehat dan juga mungkin untuk peluang mendapatkan penghasilan. Anak-anak sih pun boleh bawa ya Bu ya? Oh, pasti. Jadi kalau Family Day kita memang meminta mereka membawa anak, keluarga semua ikut serta. Nah, silakan. Ini acara kita ini bukan untuk menyindir kita, bukan Bu ya? Kata Pak katanya ubahlah, dia bilang begitu. Ubahlah. Pak Andi, ya Pak Andi. Apa yang statement Bu Siti Hamidah ini luar biasa Pak Andi. Jadi mendekatkan DSN untuk keluarga itu sangat-sangat kita apresiasi walaupun dengan kondisi seperti ini ya pandemi Pak. Cuman kita mengingatkan juga tentunya Bu Hamidah sebagai service center, sebagai pusat pelayanan grupnya Pak Andi, ini ya, benar sekali, betul kita harus apresiasi Pak. Ya, dan Bu Siti Hamidah ini secara tidak langsung, beliau ini sudah edifikasi sejak anak itu masih bayi gitu ya, masih kecil dia sudah dengar DXN gitu ya, sudah dibawa ke program DXN. Sudah dewasa dia ada satu keinginan gitu ya, jangan nanti udah besar dia bawa menjalankan, dia jadi terkejut kan, dia tidak punya kemampuan apa-apa gitu kan, baru adaptasi. Ini dari bayi saja katanya cucu baru nyusul aja sudah dengar DXN kan. Jadi cucu saya itu sudah mengenal DXN. Dia aktif mengkonsumsi spirulina KL dan ini selalu saya bahasa Medan itu pamer ya. Saya pamerkan kepada para mitra atau para leader yang datang ke KSC itu sering sampaikan dan apa kalimat di produk kita tidak diperbolehkan untuk anak-anak itu akhirnya sekarang terabaikan. Jadi mereka mengkonsumsi produk kita ini tidak punya batasan usia lagi. Nah gitu kan, di produk kita tidak diboleh dikonsumsi oleh anak-anak. Saat ini mereka mengambil. Ya benar. Oh, dia juga minum tuh. Wah, minum spirulina kami mau ke sana lihat gitu. Nah, itu kita bilang. Ya. Kalau masalah konsumsi untuk anak-anak, ya Ideal sendiri ini kopi ini dijual nggak sama anak-anak Ideal? Belum ada Pak. Ya. Belum ada ya. Ini nggak dijual karena memang anak-anak nggak boleh minum atau anak-anak nggak ada duitnya? Dua-duanya Pak, kalau di keyakinan itu. Oke. Luar biasa sekali ya. Tapi apa yang dikatakan Bu Siti Hamidah ini memang menginspirasi juga tadi ya. Kalau seandainya ini ada larangan untuk anak-anak, sekarang anak-anak boleh minum. Sebenarnya itu kan aturan dari itu aja ya, lau saja. Tapi secara indikasinya boleh sebenarnya, nggak ada masalah seperti itu. Jadi kalau seandainya nih, kalau kita bertanya nih kepada Ibu Siti Hamidah, apa sih tip Ibu untuk SC-SC yang lain yang ada di Indonesia saat ini? Apa pesannya supaya SC-SC kita itu menjadi SC-SC yang baik semua di Indonesia? Layanilah customer kita atau mitra-mitra kita di SC kita dengan sepenuh hati, dan kemudian jujurlah apa yang harus kita lakukan kepada mereka, baik dalam bentuk poin ataupun harga. Sampaikan dan jelaskan juga kalau bisnis kita ini adalah bisnis jaringan. Nah, jadi itu tipsnya kalau untuk para istri. Yang pertama tadi, layanilah dengan sepenuh hati. Yang kedua, jujurlah. Yang ketiga, ikhlas. Karena terkadang orang yang datang ke SC itu berbagai macam bentuk karakter. Bisa marah-marah, bahkan kadang-kadang tidak terima dengan oh ini kenapa ini begini, ini kenapa begini. Nah, itu kita harus lebih rendahkan suara daripada mereka yang datang.
Yang berikutnya lagi yang paling sering Pak Andi yang seperti dilakukan Pak Aidil, boleh utang nggak? Itu sering saya sampaikan tak boleh, karena judulnya adalah cash NPL. Jadi kalau hutang harga kopi 108.000 kurang 1.000 saja, kantor cabang tidak akan layani kita beli kopi, apalagi di SC. Nah itu, jadi kalau kita tetap konsepnya adalah cash NPL. Tapi kitnya ya itu. Yang kedua Pak, situasi ruangan DC kita itu usahakanlah secaman mungkin untuk mereka datang berbelanja. Nah itu yang mungkin tips kepada para DC yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu mudah-mudahan bisa menjadi masukan karena memang kita adalah pusat pelayanan yang kadang-kadang harus melayani dengan sepenuhnya. Biasa sekali. Terima kasih kepada Betul Pak Andi. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Siti Hamidah itu bukan hanya sebagai inspirasi, tapi juga sebagai tauladan ya, dan sebagai cerminan bagi SC semua. Mungkin selanjutnya kita kepada Pak Aidil nih. Apa sih pesan-pesan Pak Aidil kepada mungkin customer kopi yang belum bayar saat ini? Bayar, ya apa yang mau dibilang Pak, mau disuruh bayar kalau dia memang nggak mau bayar ya saya ikhlaskan aja Pak. Tetap berusaha. Ya, tapi mungkin banyak Pak Aidil mungkin sedikit berbagi pengalaman dan juga informasi kepada semua orang yang mungkin berminat sebagai penjual kopi di lapangan seperti Pak Aidil ini, apa sih yang harus dilakukan gitu ya, tekadnya itu seperti apa nih? Pastinya usaha yang keras Pak, sabar. Sabar itu menghadapi pelanggan apapun yang dia bilang besok mau apapun ya, itu tadi jangan takut rugi. Kalau bagi saya ya. Ya. Jangan takut rugi, apalagi untung, jangan takut ya. Iya, untung, apalagi untung ya. Ya, yang kita takutkan itu rugi. Yang kita takutkan itu Pak Aidil, dia rugi tidak takut, tapi untung dia takut. Kalau dari saya itu aja Pak, paling ya tetap berusaha itu sabar sama pelanggan, karena pelanggan itu banyak yang tipikalnya yang begini yang begitu ya, sabar aja kita ngadapinya. Yang ketiga itu ya jangan takut rugi, itu aja kalau bagi saya. Ya. Terima kasih sekali ya sama Pak Aidil. Ya mudah-mudahan Pak Aidil kedepannya itu makin sukses lagi, pelanggannya makin banyak lagi ya Pak Joko. Ya, sehingga ya Pak Andi, tahun 2022 kalau kita melihat top sales kopi itu masih tercantum nama Pak Aidil, walaupun tidak nomor 1, nomor 2 pun jadilah, gitu kan? Amin. amin. Ya, Hamidah ini memang agak sukar untuk digoyang gitu kan, karena prestasi SC beliau ini sudah 5 tahun berturut-turut ini. Tapi kalau ada SC luar biasa Pak Andi, 5 tahun mau jadi lebih baik lagi, itu silakan saja ya Bu Siti Hamidah, kita dengan besar hati, betul nggak? Nah, mudah-mudahan member kita bisa menteladani 2 orang peraih award kita ini. Ya, dari Pak Joko dan saya. Betul Pak Andi. Dari Pak Joko silakan. Ya Pak Andi, saya sebagai catatan aja apa yang kita diskusikan hari ini Pak Andi. Saya melihat dari bagaimana upaya pelayanan mitra-mitra kita, di antaranya dalam hal ini Bu Siti Hamidah dengan Pak Heriadi ya, begitu memfasilitasi, begitu tulus ikhlas dalam pelayanan grupnya, sehingga bertahannya omset beliau di pencapaian daripada service center 5 tahun berturut-turut ini adalah memang proses perjuangan yang luar biasa dari Bu Siti Hamidah dengan Pak Heriadi Pak Adi. Terus kemudian catatan untuk Mas Aidil ya, Mas Bubar. Untuk Aidil bahwasanya ya upaya atau pelayanan Aidil untuk menduplikasikan ilmu yang sudah diberikan oleh orang tua almarhum ya, itu Pak Aidil betul-betul fokus dalam hal pelayanan, dan itu yang menjadikan pencapaian hari ini. Itu saya apresiasi untuk Bu Siti Hamidah dengan Pak Heriadi dan juga Aidil, yang kita ilmu yang luar biasa Pak Adi, kita bisa diskusi sama mereka Pak. Ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan 2 orang ini bisa menjadi inspirasi bagi semua member kita Pak Joko, bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia juga. Karena kedepannya Ibu Siti Hamidah dan juga mungkin Aidil, kita akan jemput di program-program yang lebih
Shopee lagi, mungkin program yang sifatnya itu udah internasional ya. Nah, jadi untuk Dexon ini Betul, Pak. apa saja yang kita bisa, ya, kayak Pusing Hamida sering kita jadi penceramah ke sana. Nah, jadi beliau selalu bersedia sampai hari ini pun di restoran sampai online ya. Aidil pun menyempatkan waktunya, ya mungkin ada orang yang order kopi tapi tunggu dulu, saya sedang online, begitu Pak Aidil ya. Ya, betul, Pak. Lakukan hari ini dapat suatu balasan yang berlipat ganda lagi. Amin. Amin. Amin, Pak Andi. Sampai di sini program kita ini Pak Joko ya. Salam untuk semua. Ya, Pak Andi. Selamat pagi, sampai jumpa di puncak kejayaan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi Pak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.